Shalom, terima kasih diucapkan kepada semua partisipan yang sudah join pada kegiatan kita hari ini. Kami dari Tim Pengetahuan Alkitab Sosmed akan menyampaikan visi dan misi. Adalah sebagai berikut. Bagi sahabat PAS yang rindu untuk membuatkan renungan pagi, video atau quotes rohani setiap harinya, dan juga jika ada sesuatu topik yang sedang trending atau viral dan mau didiskusikan dengan pandangan Alkitab, silakan menghubungi ke nomor WhatsApp yang tertera di layar sahabat PAS sekalian. Kami juga mengajak sahabat PAS untuk mengikuti doa malam bersama dengan tim PAS yang akan diadakan setiap hari pukul 21 WIB melalui aplikasi Zoom. Dapatkan link Zoom doa malam dengan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar sahabat PAS sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih ya buat teman-teman semua sudah menyaksikan ya video tentang PAS, dan yang mau bergabung silahkan, mungkin teman-teman tim boleh kirimkan link grupnya ya, biar teman-teman yang baru gabung seandainya punya kerinduan untuk tetap join bersama-sama dengan kita dalam PAS, dapat ikut di grup WhatsApp kita maupun di akun-akun sosmed lainnya. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi ya, saya rasa pasti kita sudah tidak sabar mendengarkan sharing di malam hari ini, betul nggak sih Kak Joy? Betul banget nih Kak, udah kepingin banget dengerin. Betul. Oke, Kak Joy silakan. Oh iya, ya jadi malam ini teman-teman kita akan secara spesial kedatangan tamu gitu ya, pembicara kita yang kita impor langsung nih dari Indonesia bagian timur seperti itu untuk membawakan tentunya materi yang menarik gitu. Beliau adalah seorang dosen teologi dan ya dosen teologi gitu ya. Dan beliau ini namanya adalah Pak Edim Bahabol seperti itu. Sekali lagi namanya Pak Edim Bahabol. Nah, tanpa berlama-lama lagi kepada Pak Edim dengan hormat saya persilakan. Selamat malam adik-adik. Shalom. Malam Bapak, shalom. Shalom Pak. Malam Pak. Shalom, selamat Malam malam Pak. juga. Shalom hambanya. Shalom. Papua bagi kemuliaan Allah. Shalom Pak. Ya, puji Tuhan. Buat hari ini, adik-adik yang dari Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur, saya pikir dalam ini ada saya yang dari bagian Indonesia bagian timur sudah pasti banyak ada masukan dalam ini, karena mereka penasaran juga dengan materi saya. Jadi selamat datang kepada adik-adik saya yang dari bagian Indonesia bagian timur dan juga teman-teman yang dari Indonesia bagian barat. Nah, pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pengurus yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan, mendiskusi, memberikan sharing, berikan pengalaman saya tentang bagaimana itu visi. Saya ucapkan banyak terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan teman-teman yang ada di dalam persekutuan ini. Ya, tidak lama lagi, waktu saya 20 menit untuk saya menyampaikan ini sesuai dengan arahan pengurus tadi. Kalau untuk perkenalkan lagi,
sudah disampaikan oleh yang membawa acara tadi bahwa nama saya benar. Jadi nama saya Edi Mahapol, saya dari Papua, orang asli Papua. Ya, jadi saya tinggal di Bekasi dan saya seorang dosen. Saya S1 di STT Sun Sukos, lalu S2 di UKI. Nah, S3-nya di STT Renarus Pematang Siantar di Medan. Jadi saya semuanya prodi PAK, Pak semua, bukan orang teologi ini saya. Jadi bicara pendidikan pastinya. Adik-adik, teman-teman yang ada di sini, akhir-akhir ini saya melihat tentang visi. Anak muda harus punya visi. Setuju ya? Kalian Setuju Bapak, setuju. 8. Siap. Harus. tema saya pada malam hari ini adalah the power of vision, kekuatan visi yang membawa Anda pada suatu perubahan. Jadi tema ini menarik memang bagi kita semua. Alkitab juga mencatat itu. Jadi sebelum saya menjelaskan, ada 9 kekuatan visi. Penasaran kan? Ada 9 kekuatan visi. Jadi visi yang lahir dari pikiran manusia dengan visi yang lahir dari Alkitab, dari Allah yang berasal dari Tuhan, itu ada perbedaannya. Nanti kita akan lihat satu persatu. Jadi kalau orang memiliki visi, itu masa depan akan cerah. Di ayat Alkitab mendasari diskusi saya ini adalah yang di Amsal saya santumkan di pasal 29 ayat 18. Adik-adikku, generasi penerus bangsa ini, kita melihat akhir-akhir ini pemimpin bangsa ini banyaknya KKN, korupsi, dan nepotisme yang terjadi karena pemimpin tidak memiliki visi yang jelas. Kemudian pemimpin tidak memiliki visi yang jelas dan tidak menangkap visi yang dari Tuhan, sehingga orang yang pimpin itu liar rakyat, kata Alkitab. Artinya pemimpin tanpa visi tidak akan mengarahkan orang dengan baik. Itulah sebabnya bagi saya masalah visi sangat penting. Jadi anak muda harus punya visi yang jelas. Kemana akan pergi? Jadi pada dasarnya saya ada di mana dan akan kemana, ini harus jelas arahnya. Jadi visi ini berbicara bukan masalah hanya organisasi, tapi juga visi harus berbicara tentang individu, keluarga, dan pelayanan gereja maupun pelayanan organisasi. Saudara akan menjadi pemimpin ke depan. Masa depan saudara itu adalah masa depan yang Tuhan sediakan yang terbaik. Karena itu mempersiapkan diri hari ini dengan baik. Kalau gereja tidak mempersiapkan orang dengan baik, maka gereja itu hanya tinggal nama saja. Kalau keluarga tidak mempersiapkan generasi, maka generasi karena tanpa visi orang tidak akan berbuat sesuatu dengan benar. Oleh karena itu, the power of vision adalah kekuatan visi. Kita akan bicara hari ini, kita akan bicara tentang kekuatan visi. Kalau begitu definisinya adalah apa sih visi? Apa yang dimaksud dengan visi? Nah, visi adalah impian sesuatu dan mimpi itu adalah gratis. Kalau saudara dan saya, kalau misalkan malam mimpi, tidak mungkin kita bayar sama orang yang punya mimpi itu. Mimpi itu gratis. Artinya apa? Apa yang akan kita buat di sana, itu buatlah sesuatu hari ini. Karena ke depan itu adalah apa yang kita pikirkan hari ini. Itu menentukan. Oleh karena itu, banyak orang buat sesuatu tetapi tidak ada bukti yang jelas. Saudara, adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan melihat dan memberikan ada 2 statement penting di dalam pembahasan saya ini, adalah ada visi umum dan visi khusus.
Jadi orang yang yang datang, visi yang datang dari Tuhan dan visi yang lahir dari pribadi sendiri. Jadi kalau visi misinya itu ke depan seperti apa, kalau dia tidak buat kolaborasi antara kemampuan dengan bawa kepada visi Tuhan, itu akan berhasil. Tetapi kalau ketika visi dia memaksakan diri untuk menjalankan visi tanpa melibatkan Tuhan, pasti akan gagal. Oleh karena itu, saya akan menyampaikan ada beberapa kekuatan visi yang membuat beberapa orang yang berhasil. Di dalam Alkitab, kita kenal Yusuf di Mesir. Tadinya banyak penawaran muncul ketika ada di dalam sana, di Mesir. Tetapi dia menolak. Karena dia memiliki visi yang jelas. Dan juga Abraham, Ishak dan Yakub dalam Alkitab. Jadi bangsa yang berjalan tanpa visi, rakyatnya yang pasti akan dihina rakyat. Itu kata Alkitab. Oleh karena itu, kekuatan visi yang membuat adik-adik dan saya itu sangat penting, karena visi itu datang, visi umum adalah visi yang diberikan kepada semua orang percaya, yakni memberi diri dikuduskan untuk menjadi layak bagi kerajaan Allah. Itu visi umum. Kalau visi khusus itu adalah yang diberikan kepada masing-masing orang percaya untuk mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Itu perbedaan antara visi umum dan visi khusus. Itu yang disebut dengan wahyu. Jadi itu sangat penting untuk kita melihat. Dan visi adalah visi kebaikan. Jadi visi yang lahir dari Tuhan, yang masuk dalam hati untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab, itu adalah visi yang berasal dari Tuhan. Nah, kekuatan visi yang pertama, adik-adik dan saya kita pegang seperti anak muda hari ini. Anak muda hari ini tidak bisa malas-malasan. Karena kalau kita malas hari ini, bagaimana dengan masa depan kita? Kalau malas-malasan hari ini, malas belajar, kalau saudara masih kuliah hari ini, kalau orang yang memiliki visi itu tidak bisa, kalau orang mau pemalas, dia harus semangat. Karena orang yang memiliki visi yang dari Tuhan, dia harus tangkap visi dan menjalankan Tuhan. Misalkan saudara sekolah di bagian teologi, lalu hari ini hanya kuliah, tapi kalau kuliah itu tanpa visi, mau kemana? Bawa jemaatnya kemana? Nah, setelah selesai kuliah mau jadi apa? Jadi banyak orang bawa ijazah, tapi ijazah tidak menjamin. Yang hari ini adalah dia harus punya skill. Dan dia juga dipakai, ya, mempromosikan diri saudara punya visi dan punya konsep yang jelas. Kalau saudara yang sudah selesai sekolah, kuliah, dan hari ini sampai masih dalam pelayanan, tapi pelayanan hanya biasa-biasa, hanya begitu saja. Berarti apa salahnya? Masalahnya di mana? Harus evaluasi. Jadi untuk menangkapi visi Tuhan, harus berdasarkan, harus menjalani evaluasi. Oleh karena itu, pertama, visi yang dari Tuhan itu datang adalah visi membuat kita dari kutu kecil menjadi kutu raksasa. Nah, ini bicara kutu. Teman-teman tahu ya? Jadi poin yang paling pertama sekali, kekuatan visi yang pertama adalah visi membuat kita dari kutu kecil menjadi kutu raksasa. Tadinya kita tapi tadinya orang yang tidak bisa dilihat dari sebelah mata, tetapi karena kita bisa dipercaya, bisa dihargai karena kita memiliki visi dari Tuhan. Dan sebaliknya, kalau saudara tidak memiliki visi yang dari Tuhan ini, maka saudara dan saya hanya biasa-biasa saja. Lalu pertanyaannya, untuk apa kita sekolah? Pertanyaannya, kalau begitu lebih memilih tinggal diam atau tinggal di kampung daripada kita hidup di kota tapi tidak buat sesuatu. Itu yang sangat penting. Karena itu visi membuat kita dari kutu kecil menjadi kutu raksasa adalah dari tadinya kita biasa-biasa tapi bisa diperhitungkan karena kita memiliki visi dari Tuhan. Seperti Yusuf. Yusuf tadi tidak bisa diperhitungkan karena memang dilihat. Jadi hari ini orang melihat seseorang itu hanya dari luar saja. Allah mengenal hatinya, bukan
parasnya, bukan podinya, bukan apa saja, tetapi visi yang memiliki melahirkan orang itu lihat Allah tahu hati. Karena itu pemimpin yang cakap, pemimpin yang dipilih oleh Tuhan adalah dia hanya biasa-biasa, tetapi Tuhan memilih saudara dan saya generasi hari ini, generasi penerus hari ini untuk mempermalukan orang-orang pintar. Itu prinsip Alkitab. Karena itu yang pertama adalah visi membuat kita dari kutu kecil menjadi kutu raksasa. Tadinya bilang kamu tidak bisa, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi kalau hari ini kalau sudah biasa-biasa, bangkit lagi, mencoba lagi. Karena untuk menjalani visi ada harga yang harus kita bayar. Itu adalah catatan. Harganya apa? Waktunya, tenaganya, segala sesuatu kita harus bayar. Karena apa? 1 kali gagal itu anggaplah biasa saja. 2 kali gagal biasa saja. 3 kali mencoba terus. Karena visi kita ini harus melalui proses, butuh proses. Mencoba terus. Jangan pernah menyerah. Karena anak muda, karena nanti umur sampai 40 sampai 50 tahun ke atas, kalian sudah menuju ke sana, dengan saya kita menuju ke sana. Saudara, kita tidak bisa buat apa-apa. Karena kesempatan lewat. Selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada power, selagi kita masih hidup, selagi kita masih kuat, selagi kita masih bisa sepak bola, ya bermainlah sesuai dengan kekuatan yang saudara punya hari ini. Nah, besok lagi kehidupan ini akan berubah. Nah, itulah sebabnya kita tadinya tidak diperhitungkan, bisa diperhitungkan itu karena visi. Yang kedua adalah visi membuat kita seperti kertas putih. Ya, kertas putih. Itu kalau ilmu psikologi, itu adalah ilmu psikologi tentang tabula rasa. Ilmu psikologi itu. Kertas tadinya bersih, sudah bersih, tapi kertas itu kita catat sesuatu, menulis sesuatu, kertas itu sudah bodas atau sudah kertas itu sudah kotor. Jadi hidup kita itu harus suci dan bersih. Ini berbicara tentang bagaimana caranya kita jaga kebenaran. Kalau mau jadi pemimpin, tapi kalau hidupnya harus bodas, harus hidupnya kotor, atau hidupnya tidak sesuai. Ini berbicara tentang minum babu, segala sesuatu yang bertentangan dengan. Kalau pemimpin seperti itu tidak diperhitungkan oleh gereja, tidak diperhitungkan oleh bangsa ini, tidak diperhitungkan, dan masa depannya, hidupnya juga sudah sampai di situ. Karena hidupnya mabuk terus, hidupnya tidak beres, dan orang tidak takut akan Tuhan. Oleh karena itu, hidup ini seperti kertas putih yang harus dijaga. Jadi orang memiliki visi adalah membuat hidup seperti kertas putih. Kemudian yang ketiga, kekuatan visi yang ketiga adalah visi membuat kita bertahan dalam penderitaan. Jadi kekuatan visi itu luar biasa. Paulus seperti Paulus. Paulus memberitakan Injil dari 5 provinsi, 8 pulau, 13 kota. Tetapi penderitaan yang dialami, dia tidak bergantung pada jemaat, tetapi menjalani tanggung jawabnya dengan sendiri. Tetapi luar biasa. Visi membuat dia bertahan dalam penderitaan, dalam memberitakan Injil, dalam menjalani tanggung jawab, menjalani keluarga. Saudara dan saya, kalau menjalani tanggung jawab ini, harus pastikan keluarga saya sudah selamat belum. Jangan sampai keluarga saya melayani di orang lain, melainkan keluarga saya masuk neraka. Kacau. Nah, ini harus pastikan. Orang memiliki visi yang dimulai dari Yerusalem. Yang dimulai dari Yerusalem. Keluarga sangat penting. Dan dari pribadi sendirinya. Bagaimana mungkin kalau orang belum percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, ketika sedangkan saya sendiri tidak menjadi contoh. Lalu bagaimana membedakan? Orang lain lihat contoh dari kehidupan realita kehidupan kita masing-masing. Itulah sebabnya visi itu membuat kita bertahan dalam penderitaan. Yang keempat adalah visi membuat kita melakukan transformasi diri. Bicara tentang transformasi adalah berbicara tentang bagaimana perubahan hidup. Di tahun kemarin biasa-biasa, hari ini harus biasa-biasa. Masa depan harus luar biasa lagi. Karena itu transformasi diri penting. Karena kekuatan visi yang ketiga adalah transformasi itu penting. Yang keempat itu sangat penting. Perubahan hidup, perubahan daerah,
perubahan kota, perubahan hidup, perubahan apapun, paradigmanya juga harus berpikir, harus transformasi diri. Jadi transformasi orang lain. Sampaikan masalah transformasi kepada orang lain. Harus transformasi diri, lahir dari hati. Lahir dari hati. Pemimpin hari ini, kita lihat, bangsa ini, saudara akan jadi pemimpin, jadi bupati, jadi camat, jadi presiden, siapa tahu kan Jokowi kan masih bisa. Siapa bilang tidak bisa? Bisa. Yang penting intinya percaya diri. Jadi anak muda harus punya visi bahwa 30 tahun yang akan datang saya buat apa? Harus komitmen, harus tulis di dalam buku catatan. Karena di negeri ini perempuan juga bisa, bukan hanya laki-laki. Bukti ada Megawati presiden, ya kan? Jadi saudara harus punya visi, dan visi itu bawa kepada Tuhan. Visi membuat kita bertahan dalam penderitaan. Ya, jadi yang keempat adalah membuat kita melakukan transformasi diri. Itu kekuatan visi. Dan yang kelima, visi membuat kita menjadi jati diri. Nah, berbicara tentang jati diri adalah siapa saya, harus mengenal diri sangat penting. Orang gagal menjalankan visi, saya akan buat 100 orang jemaat, atau saya akan jadi pemimpin untuk masyarakat saya begini. Tapi kalau tidak mengenal jati dirinya, orang itu akan gagal. Oleh karena itu, mengenal jati diri sangat penting. Identitas diri sangat penting. Siapa ini saya? Harus bertanya, lalu bertanya kepada Tuhan. Bawa serahkan kepada Tuhan, itu sangat penting. Yang berikutnya adalah, visi membuat kita menjadi pribadi yang berani. Keberanian sangat penting untuk menjalankan. Berani. Harus berani. Kalau keberanian itu harus lahir dalam diri kita. Dan yang berikutnya adalah visi membuat kita menjadi bertanggung jawab. Jadi generasi penerus hari ini harus bertanggung jawab. Tanggung jawab diri sendiri, tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Itu penting. Karena tanggung jawab itu sangat penting. Selagi ada kekuatan hari ini, saudara dan saya harus punya tanggung jawab besar. Itulah sebabnya menjadi tanggung jawab. Tanggung jawab itu sangat penting. Dan visi membuat kita memilih pasangan hidup yang sepadan. Nah, ini yang dinantikan saudara. Karena semua anak muda di dalam ini. Saya mau bicara ini. Karena apa? Visi membuat kita memilih pasangan hidup yang sepadan. Tapi lebih serius lagi adalah visi membuat kita memilih pasangan hidup yang seiman. Itu dia. Karena orang memiliki visi, pasti dia tahu bahwa keluarga yang harus saya pilih adalah keluarga model, cara, ciri seperti apa. Pasti tahu dia. Karena saudara salah memilih pasangan hidup saja, menentukan saudara punya visi, dia tidak akan mendukung. Apalagi istrinya yang pendeta, suaminya yang tukang mabuk. Lalu lebih parah lagi. Atau suaminya yang pendeta, istrinya masuk keluar malam, terus tidak jelas di mana, bagaimana caranya untuk menjalankan visi. Itulah sebabnya saudara, cari pasangan hidup yang sepadan adalah hal gampang susah. Saya dulu begitu. Saya punya sekian banyak pacar, tapi saya pilih istri saya yang sekarang, istri saya cukup satu, anak saya yang baru satu. Kalimatnya jelas ya. Jadi istri saya orang Nias, yang ada di sini yang untuk semua. Jadi apa? Itu harus. Karena mengapa? Laki-laki maupun perempuan harus cari pasangan sesuai dengan visi. Kalau dia bilang ya, tidak. Tapi kalau saudara laki-laki bilang ya, melakukan pelayanan, tapi perempuan bilang tidak, itu perlu menjadi pertentangan, harus ada pertanyaan. Oleh karena itu, mencari pasangan hidup bukan hanya sekedar melihat orangnya dengan cintanya, tetapi lihat karena bicara tentang rumah tangga adalah bicara jangka panjang. Saudara menikah sama-sama, 1 bulan menikah sama-sama, sudah menikah setelah 1 bulan jalannya sama-sama, pergi mungkin mall atau apa, oke. Tapi lama-lama saudara akan bosan dan di situ berantem muncul. Itulah sebabnya saudara cari pasangannya adalah pasangan sesuai
dengan orang sevisi. Jangan senasib, salah nanti jadinya. Tapi harus cari sevisi. Artinya apa? Mendukung dalam pelayanan sama-sama. Itu sangat penting. Karena kalau mencari pasangan hidup yang salah, sudah pasti salah pelayanannya. Karena itu sangat penting. Kemudian yang berikutnya adalah visi membuat kita berpikir seperti Allah berpikir. Ini. Jadi visi itu membuat kita berpikir seperti Tuhan atau Allah yang berpikir. Allah tidak berpikir negatif. Allah itu selalu berpikir positif. Dan demikian juga pemimpin, calon-calon pemimpin hari ini. Calon-calon pemimpin masa depan hari ini. Dan adik-adikku generasi penerus hari ini. Generasi penerus bangsa. Generasi penerus gereja hari ini. Harus berpikir positif. Orang menjadi pemimpin itu harus berpikirnya positif. Tidak boleh negatif. Kalau negatif terus, siapa suruh jadi pemimpin? Itu tidak boleh maju. Tinggal di belakang mimbar atau di rumah saja. Ya, jadi itu penting. Jadi visi membuat kita berpikir seperti Allah berpikir. Allah berpikir adalah secara rasional, berpikir secara netralistis, berpikir Allah itu secara sempurna, secara universal. Kalau Allah punya kasih adalah kasih yang sempurna, dan kasih adalah kasih tidak memandang bulu, tidak memandang latar belakang, tidak memandang ekonomi, ras dan lain sebagainya. Tapi kasih Allah yang merealisasikan kepada manusia adalah semuanya sama. Itulah sebabnya itu sangat penting. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita hidup di dalam visi Tuhan, maka visi itu membuat kita dari kutu kecil bisa menjadi kutu raksasa. Dari kompor kecil itu bisa menyala. Karena apa? Kita memiliki keberanian. Karena orang yang memiliki visi yang dari Tuhan itu sangat penting. Karena untuk mewujudkan visi ada harga yang harus kita bayar. Harga yang harus kita bayar. Mulai dari kalau kita masih di sekolah bangku pendidikan sekolah teologi, ketika kita dalam melayani agak susah karena kita akan ditantang karena perbedaannya itu sangat fatal. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah misalkan aliran gereja yang membuat kita, tetapi untuk melayani Tuhan jangan lihat aliran gerejanya, tapi lihat Yesus yang satu-satu. Itu adalah kepala gerejanya. Dan bagi kita yang rumah tangga, bapak rumah tangga atau ibu rumah tangga, bapak keluarga yang harus mengatur rumah tangganya, itu semua lihat itu adalah kepalanya dia, Yesus sebagai kepala rumah tangga itu sendiri. Nah, bagi kita yang berjuang dalam dunia pendidikan, melibatkan Yesus dalam kehidupan kita. Jadi merendahkan diri, datang di hadapan Tuhan untuk memuliakan nama Dia. Jadi saya pikir 9 kekuatan fisik. Kalau ketika kita memiliki 9 kekuatan fisik ini, maka kita akan berhasil dan orang yang akan diperhitungkan dan orang yang terdepan. Karena Alkitab bilang, kamu bukan turun, melainkan naik. Dan kamu bukan ekor, melainkan kepala. Itu berarti ciri seorang pemimpin. Karena itu, adik-adik mau jadi pemimpin ke depan, harus memiliki keberanian. Karena visi itu datang, pertama adalah visi pernyataan, melalui pernyataan. Melalui pernyataan yang datang. Yang kedua adalah visi yang datang adalah melalui mimpi. Jadi visi itu sumber dan cara visi Allah merealisasikan kepada manusia itu yang pertama adalah pernyataan. Pernyataan langsung kepada manusia. Yang kedua itu adalah melalui mimpi. Mimpi. Jadi yang ketiga adalah perjumpaan. Yang keempat adalah penglihatan. Yang kelima adalah keterbebanan. Misalkan keterbebanan itu adalah sepertinya visi itu datang keterbebanan itu sepertinya esa dan juga rasa tanggung jawab. Jadi visi itu datangnya rasanya harus tanggung jawab. Jadi visi itu lahir dari setiap hati dan pikiran kita masing-masing. Jadi ada 9 kekuatan visi yang membuat kita harus bertahan dalam pernikahan. Saya mengakhiri ada 9 kekuatan visi ini. Satu statement yang saya lihat di sini adalah pendeta Martin Luther King Jr. Itu adalah pendeta Amerika. Dia mengatakan seperti ini. Pidato yang paling terkenal yang teman-teman sudah tahu. Ada ini, I have, I dream. Ini dia mengatakan seperti ini. Suatu hari keempat anakku akan hidup di
di sebuah negara yang tidak menghakimi karena melihat warna kulit mereka, tetapi karena isi dari karakter mereka. Itu adalah satu pernyataan yang dibuat. Akhirnya apa? Bertahun-tahun setelah itu, walaupun dia mati, pendeta Martin ini mati, tetapi visinya tidak mati. Itu sangat harus kita akui hari ini. Pendeta Martin dibunuh dan orangnya mati, tetapi visinya tidak ikut mati. Tapi orangnya yang mati, visinya tidak ikut mati. Akhirnya berapa tahun kemudian Barack Obama yang dia jadi menuju ke Gedung Putih. Barack Obama. Jadi kalau pemimpin yang punya visi, orangnya boleh mati, tapi visinya tidak akan mati. Terjadi berapa tahun kemudian Amerika dipimpin oleh apa yang dikatakan oleh pendeta Martin ini. Jadi pernyataannya adalah visi, manusia melahirkan visi, itu manusia bisa dibunuh dan mati. Tetapi kalau visi yang melahirkan manusia, itu tidak bisa dibunuh dan mati. Walaupun orangnya mati, tapi visinya masih hidup dan bisa dilanjutkan oleh orang lain atau generasi berikutnya. Nah, saya pikir ada 9 kekuatan visi yang membuat kita melihat kasih Allah merebus segala sesuatu, dan ke depan adalah saudara dan saya punya harapan masa depan yang panjang. Jadi saya pikir ada 9 kekuatan ini, visi ini yang membuat kita membawa suatu perubahan yang baik. Saya pikir ini untuk penyampaian saya. Lebih dalam lagi kalau ada pertanyaan saya jawab lagi. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Oke, terima kasih banyak untuk sharingnya di malam hari ini dari Pak Edi Bahabol. Luar biasa memberkati ya. Dari pembahasan tadi, saya mengerti bahwa memang Tuhan itu sudah menaruh visi dalam diri kita. Kita tahu visi kita atau enggak itu tergantung pada diri kita. Apakah kita sudah mendekatkan diri, menjalin relasi yang baik, supaya kita tahu visi yang berasal dari Tuhan itu. Dan dari 9 kekuatan visi tadi itu, kita memiliki itu dan sudah melakukan itu suatu bagi diri. Terima kasih ya Pak Edim. Dari Joy, kira-kira Joy sendiri terberkati dalam pembahasan malam ini. Apa nih Joy, boleh di-sharekan Joy? Bagaimana? Kak Joy. Hai Joy. Mic-nya Kak, mic-nya Kak. Cek tes, oke. Ya, sekali lagi saya ulangi, terima kasih banyak buat Pak Edi Bahabol yang sudah memberikan materi yang sangat memberkati. Terlebih buat kami generasi-generasi muda ini sangat penting untuk memiliki visi gitu ya. Saya terberkati dalam banyak hal, tetapi saya akan merenungkan satu hal dari apa yang telah Bapak katakan seperti itu. Jadi visi itu sangat penting dimiliki setiap kita, sebab visi itu didatangkan dari Tuhan gitu ya. Dan itu menjadi tolak ukur bagi saya, supaya kita sebagai kaum muda itu jangan mau dibilang kaum rebahan, males-malesan, tetapi kita boleh menjadi kaum yang visioner. Sebab ketika kita punya visi, tentu Tuhan pakai kita. Kalau kita nggak punya visi, bagaimana Tuhan mau pakai kita kan? Dan ini sangat luar biasa. Sebab ketika kita punya visi dan Tuhan pakai kita, di situ ada the power of visions yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Dan ini sangat memberkati. Ya, saat ini kita akan sama-sama masuk ke dalam sesi Q&A, sesi pertanyaan, tapi sebelumnya supaya kita nggak kita nggak berdesak-desakan membuat pertanyaan, mungkin teman-teman boleh gitu ya membuat pertanyaan di kolom chat room seperti itu. Namun sebelum mempersiapkan pertanyaan gitu supaya teman-teman nggak kabur dan bisa sempat mengikuti acara ini sampai akhir, kita akan sama-sama nyalakan kamera kita mau foto bersama gitu ya. Oke, nah ini udah mulai ternyalakan kameranya.
sudah semua. Ini masih ada yang belum. Minta dengan kasih dan hormat mungkin yang 1, 2, 3, Kak Wira. Shalom host, sekarang kita berfoto ya? Oke. Iya, sekarang kita berfoto. Iya Ini Kak ya. Ya, silakan. Boleh diaktifkan semua kameranya, saudara-saudariku. Ini minta tolong teman-teman tim ya untuk bisa mengambil gambarnya. Oke, teman-teman, kita senyum semua ya. Saya hitung sampai 3. Ini masih slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. Slide kedua. Oke. 1, 2. Adik-adik ini cantik sekali. 1, 2, 3. Luar biasa. Terima kasih kakak-kakak semuanya. Terima kasih juga. Ya, Oke, terima kasih Kak Wati ya. Shalom. Oke, seperti yang tadi sudah saya katakan, kita akan sama-sama masuk di dalam sesi tanya jawab ya, Q&A. Mungkin teman-teman yang mau bertanya bisa memberikan pertanyaan di chat room. Tapi juga kalau misalnya mau langsung angkat tangan pakai raise hand gitu, bisa boleh langsung memberi pertanyaan pada Pak Habol seperti itu ya. Waktunya sekitar 30 menit dari sekarang. Jadi dipersilakan bagi teman-teman dan yang mau Nanti lihat semua tuh. Apa tuh? Oke, ini di chat room udah ada pertanyaan ya, Kak Joy. Teman-teman bisa dengar suara saya kan? Maaf, soalnya ada sedikit gangguan Bisa. jaringan. Bisa Kak, bisa. Bisa. Oke, ini dia. Nah, saya bacakan untuk kita semua ya. Ini ada pertanyaan dari Kak Luis Kabak. Ya. Shalom, Oke, saya terima Luis kasih, Kabak mau nanti bertanya. langsung oleh Bapak. Sorry, Kak. Lanjut. Oke, saya lanjutkan. Dari Kak Luis Kabak. Shalom, saya Luis Kabak mau bertanya. Jika seseorang memiliki visi besar tetapi attitude-nya kurang baik, bagaimana? Terima kasih, Pak. Jika seseorang memiliki visi besar tetapi attitude-nya kurang baik, bagaimana itu, Pak? Oh ya. Langsung jawab atau gimana sekalian? Ya, bisa langsung dijawab, Pak. Langsung jawab aja boleh. Oh ya, luar biasa. Ini pertanyaan yang sangat menarik juga. Jadi itu penting karena apa? Kalau mau punya visi, tapi karena visi tidak sesuai dengan attitude-nya atau etikanya, orang mau menjalankan visi atau mau menkaderkan orang lain, mesti visinya harus jelas dan visi itu juga harus landasi dengan etikanya. Mau jadi pemimpin karena pemimpin itu kalau etikanya kurang bagus, bagaimana orang bisa percaya dia? Itulah sebabnya perkataan, tindakan dan perbuatan itu sesuai. Ini berbicara tentang etika. Karena kita sudah sendirinya tahu bahwa bangsa ini, republik ini, pemimpin yang sudah kita tahu, dia punya visi bagus, tapi kalau tidak sesuai dengan etikanya, sesuai dengan norma-norma yang berlaku, maka
rakyat yang dia pimpin tidak percaya dia, dan kepercayaan itu datangnya sekali. Kalau ketika kita tidak jaga dengan yang namanya kepercayaan, maka kepercayaan terhadap publik sudah hilang. Itulah sebabnya melalui perkataan dan perbuatan etika harus sesuai dengan landasi visi. Jadi visi yang lahir dari pikiran dengan visi yang lahir dari hati itu harus sesuai. Karena pikiran itu bisa dilandasi tapi etika masih tetap melanggar. Tapi kalau visi itu lahir dari hati, etika itu bisa, saya pikir bisa dikendalikan karena visinya lahirnya dari hati. Ya, jadi orang punya visi tapi kalau tidak sesuai hati, tidak sesuai dengan bawa kepada firman Tuhan, itu sebabnya bagi saya harus visinya jelas, tapi kalau etikanya juga harus baiki, etikanya sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin itu jawabannya. Oke, terima kasih Bapak Edim. Mungkin mau ditanggapi Kak Luis sekali aja? Kalau ada Sudah. tanggapan. Terima kasih, Mas, sudah. ya. Ya. Baik, terima kasih banyak Kak Luis yang sudah Kasih lagi, Kakak. Oke, ini. Oh, iya Luis, gimana? Ada pertanyaan? Sudah, Kakak. Wah. Oh, siap. Siap, Adik. Oke. Hormat. Di dalam chat room saya akan bacakan pertanyaan selanjutnya. Oke, ini dari Kak Sabu Kobak. Shalom, saya Sabu Kobak mau bertanya, tadi ada dua visi, yaitu dari Allah dan dari manusia. Jadi pertanyaan saya adalah, bagaimana kita mengerti visi Allah? Pertanyaan untuk Bapak Edim Bahbol, bagaimana kita bisa mengerti visi Allah? Sorry mic ini saya belum bisa dengar begitu baik karena masih kecil kali di telinga saya. Kalau yang di bisa ganti dengan pertanyaan mic-nya? Oke, Mikronya maaf Pak, saya ulang lagi ya. Karena masih kecil, suaranya kecil. Oke. Maaf ya Pak, saya ulangi lagi nih. Ini pertanyaan dari Kak Sabu Kobak. Nah, Kak Sabu Kobak bertanya, tadi ada dua visi, yaitu dari Allah dan dari manusia. Jadi pertanyaan Kak Sabu adalah, bagaimana kita mengerti visi Allah? Bagaimana kita dapat mengerti visi Allah? Begitu Pak. Baik, ya terima kasih ya. Ini pertanyaan yang sangat menarik juga. Karena visi itu ada dua sumber. Visi umum dan visi khusus. Nah, visi itu juga mau dibuat oleh Allah, tetapi juga dibuat oleh manusia. Adanya visi umum, misalnya visi dari Allah, itu adalah visi yang memberikan kepada manusia dengan cuma-cuma. Tapi kalau visi manusia, ini adalah visi manusia melalui prosesnya itu adalah proses proses perjuangan. Oleh karena itu, manusia tidak bisa memaksa Allah, tetapi Allah yang berperan dalam manusia supaya visi manusia ini bawa kepada Allah dan Dia yang menyempurnakan. Karena selama ini yang sudah setahu kita, pemimpin membuat visi, tetapi tidak mengutamakan visi yang sesungguhnya. Artinya bisa tidak menyempurnakan, tidak bawa kepada Tuhan yang punya sumber utama, punya sumber visinya, sehingga manusia itu gagal. Tapi kalau manusia itu ingin berhasil, itu berarti visinya ini kelihatan sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, oleh karena itu, yang gagal itu manusianya, bukan Tuhannya. Jadi manusia buat visi, impiannya, kan saya jadi ini, tapi karena manusia memaksakan keinginannya sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Faktor penyebab utama dalam kehidupan manusia. Jadi ada perbedaannya adalah manusia membuat visi, tetapi tidak menjalankan 100%, hanya gagal. Tapi kalau visi Allah 100% jadi. Sepertinya Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Ya jadi, karena datang dengan tujuan, dengan visinya bahwa satu visinya, yaitu manusia harus selamat. Ini visi. Jadi datang sudah jadi.
Tapi kalau manusia membuat visi, itu pasti gagal. Karena manusia memaksakan kehendak sendiri. Jadi seharusnya adalah manusia harus membuat visi, tetapi harus menyerahkan kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang berperan di dalam visi manusia itu sendiri. Nah, itu kalau untuk seperti ini jawabannya begitu. Oke, makasih Kak. Terima kasih banyak Pak. Ada tanggapan dari Kak Sabu Kobak? Jelas, terima kasih. Siap. Oke. Selanjutnya saya akan bacakan ini pertanyaan dari sebentar. Nah, di dalam chat room ini Kak Son Balingga resen ya. Jadi saya mempersilakan kepada Kak Son Balingga mungkin bisa Pak bertanya secara langsung gitu. Karena di room chatnya nggak ada pertanyaannya, tapi ada konfirmasi kalau beliau angkat tangan. Dengan hormat Kak, dipersilakan. Bagaimana? Ya, selamat malam Kak Son. Kak Son Balingga ini yang angkat tangan sesuai dengan urutan di chat room. Mungkin Kakak bisa melontarkan pertanyaannya. Kak Son Balingga. Kayaknya lagi. Son, aktifkan mood-nya. Son, aktifkan mood-nya. Oke. Lewat dulu. Supaya bisa menghemat waktu, nanti Kak Son dapat kesempatan berikutnya ya. Sekarang beralih ke pertanyaan dari Kak Damai Sabariseka. Ya. Shalom, izin bertanya Kak, bagaimana seorang muda menciptakan visi yang tepat dan dapat mempertahankannya sampai visi itu terwujud sesuai dengan kehendak Tuhan? Jadi pertanyaan dari Kak Damai Sabariseka, Pak, bagaimana seorang muda menciptakan visi yang tepat dan mempertahankannya sampai visi itu terwujud sesuai dengan kehendak Tuhan? Ya. Ya, itu luar biasa. Pertanyaannya sangat menarik juga. Ini sebelum saya menjawab itu adalah kalimat pembukaan saya adalah ini masalah ini hal gampang-gampang susah. Untuk orang mempertahankan visi sampai dengan tuntas, itu hal yang gampang-gampang susah. Karena untuk menjalankan visi itu dalam perjalanannya pasti ada liku-likunya, pasti ada susah senang, pasti ada gagal dan suksesnya. Jadi itu pun harus kita bayar. Itu tadi saya awalnya sudah menjelaskan. Contoh, orang kalau memulai dari nol, visi itu memulai dari nol sampai ke atas, lalu sudah sampai orang memulai sampai di tingkat puncak, lalu gagal, itu sakitnya itu gampang. Karena awalnya dia sudah susahnya itu sudah melewati, sudah tahu. Susah, saya alami di sini, susahnya di sini itu sudah biasa. Tetapi kalau saudara sudah sukses visi itu dari awal visinya itu sudah dari awal. Tapi kalau ada masalah baru tiba-tiba turun sampai ke bawah, itu sakitnya itu di sini. Nah, ini persoalannya. Sakitnya itu minta ampun. Artinya, saya ulang lagi jawaban saya. Orang itu kalau melaksanakan visi itu ada harga yang harus kita bayar. Kalau orang memulai dari bawah, itu kan jatuh bangun sudah alami. Penderitaan juga sudah alami. Terus ada harga juga semua sudah bayar. Sampai dengan orang itu sukses. Tapi dari sukses itu turun lagi tiba-tiba, gagal lagi. Itu dia tidak kecewa karena
awalnya sudah mengalami yang namanya suka dukanya, penderitaannya. Tapi kalau orang itu visi itu sukses dari awal sampai itu sukses puncak di atas, tapi seketika ada masalah turun tangga sampai 200 atau 100 derajat sampai ke bawah, itu sakitnya itu minta ampun. Karena awalnya sudah sukses duluan, tapi kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini? Nah itu yang biasanya orang alami sampai hari ini. Karena itu, saudara kalau sudah menjalani visi, itu pasti gagalnya. Dan gagalnya jangan pernah mundur dari situ. Karena memang itu proses, namanya proses, bagian dari proses. Tidak perlu gagal. Orang sukses di dunia ini, sampai dengan presiden ataupun orang yang terkenal di dunia orang sukses, itu mereka gagal dulu. Contoh, Thomas Alva Edison yang menemu lampu terang ini. Berapa kali gagal, saudara tahu? Sekian kali gagal, ya, gagal terus. Bukan karena kepentingannya pribadi, melainkan ini kepentingan umum. Saudara dan saya kan ini jamin di detik ini, kalau tidak ada lampu, bagaimana mungkin kita berhadapan kayak begini kalau malam-malam? Nah itu, karena itu demi kepentingan. Jadi visi harus ada harga, kita harus bayar. Nah itu jawabannya seperti itu, dengan dilandasi dengan contohnya, biar kita mengerti arti sesungguhnya visi. Itu adik. Ya, terima kasih Bapak ya, jawaban yang sungguh luar biasa. Mungkin ada tanggapan singkat dari Kak Damai Sabarisega? Oke, Shalom. Terima kasih untuk jawaban dari Bapak, dan jawabannya luar biasa, dan saya mengerti akan bagaimana mempertahankan visi itu walaupun kita gagal, kita akan terus mencobanya di dalam tentunya di dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih. Shalom. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak buat Kak Oke, Damai dan terima Pak Edim. kasih. Sekarang Ya, kita akan baik. beralih ke Di sini pertanyaan selanjutnya. ada pertanyaan lagi tadi. Kak Endang. Ya, Kak Joy, lanjut aja Kak. Sepertinya saya masih dalam masalah jaringan gitu. Oke, baik teman-teman, saya infokan gitu ya, mengingat juga waktu, jadi mungkin setelah pertanyaan dari Kak Soon Balingga ini bisa ada satu pertanyaan terakhir lagi. Kemudian kita akan lanjut ke sesi selanjutnya seperti itu. Jadi saya buka pertanyaan buat satu lagi pertanyaan setelah pertanyaan yang ada di chatroom Kak Soon Balingga. Nah, untuk Bapak Edim Bahabol, ini pertanyaan dari Kak Soon Balingga. Shalom Bapak, saya Soon Balingga mau bertanya, bagaimana visi dari diri sendiri itu? Bagaimana visi dari diri sendiri itu? Apakah Allah bisa menyetujui atau tidak? Sedangkan visi dari Allah begitu sudah ditentukan. Lalu manusia memilih sendiri. Pertanyaannya, berdasarkan dalam kitab Yeremia 1 ayat 4-7, di sana Tuhan sudah tentukan visi misi. Lalu manusia menentukan misi sendiri. Menurut Bapak bagaimana? Jadi pertanyaan dari Kak Soon Balingga itu adalah bagaimana dengan visi misi yang ditetapkan Tuhan di dalam kitab Yeremia 1 ayat 4-7. Tuhan sudah menentukan, manusia juga menentukan sendiri. Menurut Bapak bagaimana? Terima kasih Pak. Ya, baik, oke, Son. Jadi manusia menentukan sendiri ya wajar-wajarnya saja kalau menurut saya kan, wajar-wajarnya saya karena manusia memang hidup di dunia, sementara antara komunikasi dengan Tuhan itu tidak secara nyata. Pertama, yang kedua adalah visi Allah dengan visi manusia itu memang sangat berbeda. Oleh karena itu manusia melibatkan sumber visinya, jangan sasaran visi dan jangan tujuan visinya, tetapi manusia harus melibatkan sumber visi, yaitu sumber visi adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri atau Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau menurut saya
apapun alasan, manusia memang harus melibatkan sumber visi, bukan sasaran visi, bukan tujuan visi, melainkan manusia harus melibatkan sumber visi. Karena sumber visi adalah Tuhan. Oleh karena itu, manusia bisa gagal kalau menjalani tanggung jawabnya sendiri. Seperti Yeremia diutus untuk pergi, Yesaya diutus untuk pergi. Mereka banyak alasan. Ada yang bilang saya masih muda, ada yang bilang saya tidak bisa pergi dan lain-lain. Tapi aku akan menuntut engkau dimanapun kamu pergi. Allah itu pergi. Oleh karena itu, Allah punya rancangan, manusia punya rancangan itu beda. Makanya Alkitab bilang apa? Manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkah. Ya kan? Jadi manusia membuat sesuatu itu kalau di luar keputusan Tuhan pasti gagal. Oleh karena itu inti sekali adalah visi manusia ini bawa kepada Tuhan sebagai sumber visi. Jangan cari sasaran visi atau cari berkatnya, tapi kembali kepada sumber visinya, yaitu Tuhan. Ya, itu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Edim buat jawaban yang sangat jelas dan memberkati. Mungkin ada tanggapan dari Kak Soon? Iya, terima kasih banyak, dari saya sangat puas dan sangat jelas. Terima kasih. Tuhan berkati. Ya, baik. Terima kasih Kak Soon yang sudah bertanya. Seperti yang saya katakan tadi, ini adalah pertanyaan terakhir. Dan mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya, tetapi karena waktu yang nggak cukup, teman-teman bisa join di dalam grup, bisa mendiskusikan langsung di dalam grup seperti itu yang sudah di-share-kan oleh Kak Rita. Pertanyaan terakhir dari Kak Dwi Sega, apakah visi dari Allah bisa berubah atau sebaliknya bersifat absolut? Jadi pertanyaannya tentang visi Allah itu bisa berubah atau sifatnya absolut? Kepada Pak Edim dengan hormat persilakan. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat menarik juga menurut saya. Jadi saya pikir visi Allah itu adalah mutlak, tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Karena itu sudah perlu, dan memang itu tidak bisa digugat oleh manusia. Karena visi Allah kepada manusia itu sebelum kita lahir, kita masih ada dalam kandungan ibu, dia sudah ditentukannya. Sebelum kamu lahir, Allah sudah berbicara tentang kepada Yeremia, kepada Nabi Yesaya, kepada Nabi Yohanes, bahwa sebelum aku memilih engkau, aku membentuk dan aku mengenal. Ya kan? Jadi pengenalan Allah terhadap seseorang itu memberikan visi itu adalah utuh, dan visi itu sudah ada memang sejak awal. Jadi menurut saya tidak bisa berubah. Waktu boleh berubah, keadaan boleh berubah, situasi hari ini boleh berubah. Tapi visi Allah tidak bisa berubah. Dan visi Allah tidak bisa diganggu gugat oleh manusia. Karena manusia pikirannya itu terbatas. Sekalipun orang itu punya IQ-nya tinggi, tetapi tidak bisa. Karena itu, sekali lagi, visi Allah itu adalah sifatnya perlu. Dan itu sudah bisa diganggu gugat oleh manusia. Karena visi Allah tercermin kepada manusia itu adalah sifatnya kekal. Sifatnya kekal. Orang itu mati pun yang Tuhan taruh dalam kehidupan manusia itu tetap ada untuk dalam kehidupan manusia. Jadi manusia tinggal hanya melaksanakan saja. Manusia bukan sumber visi, tetapi sumber visi adalah Allah. Nah, itu jadi sifatnya kekal. Visi Allah itu sifatnya kekal. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak buat jawabannya ya, yang sangat jelas dan juga memberkati. Mungkin ada tanggapan dari Kak Damai, Kak Dwi. Ya, terima kasih ya Pak. Kalau boleh saya tanggapi, saya jadi bingung Pak. Kalau misalnya posisinya itu ke Saulus, jadi sebenarnya visi Allah untuk Saulus itu apa sih Pak? Apakah menjadikannya raja atau justru apa sebenarnya Pak? Jadi saya bingung. Itu yang benar-benar saya bingung. Apakah visi Allah itu sebenarnya apa gitu? Itu yang mau saya ingin tahu. Terima kasih. Oke. Makasih buat tanggapannya, bisa Bapak langsung tanggapi. Oke. Siapa namanya tadi? Maaf, saya belum mengenal namanya.
Dwi Pak. Ya. Oke. Dwi sudah berkeluarga belum? Maksudnya masih sendiri, masih muda. Masih sendiri Pak. Ya, oke, masih sendiri kan? Masih sendiri. Jadi PCR itu termasuk jodohmu. Makanya di nomor 7 yang saya sedang bahas tadi, visi itu membuat kita mencari jodoh sesuai dengan sepadan atau sesuai dengan sevisi. Itu termasuk di dalamnya. Jadi visi Allah itu termasuk di dalamnya. Itu seperti itu. Dalam itu, ya. Jadi menurut saya seperti itu. Jadi jangan salah pilih, maksud saya harus sesuai dengan yang Tuhan mau, jangan Dwi mau. Tapi harus Tuhan mau. Jadi sumber berkat, saya sudah bilang, semua kita ini bawa kembali kepada sumbernya. Dia yang atur. Dia mau kasih yang model bagaimanakah, mau sediakan seperti apakah itu urusannya dia. Yang penting kita jalani saja. Kalau kita jalani pasti dia sediakan yang terbaik. Tapi kalau kita memilih sesuai dengan kehendak kita, itu namanya memaksa Tuhan. Tapi kalau ketika kita bawa serahkan melalui doa kepada Tuhan, pasti dia sediakan yang terbaik. Karena itu kekuatan visi itu membuat kita mengerti akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang sangat penting dalam kehidupan, menurut saya. Ya, terima kasih Pak buat jawabannya seperti itu ya. Diharap Kak Dwi bisa menerima seperti itu, sebab kita akan lanjut ke sesi selanjutnya. Dan dengan jawaban dari Pak Edim Bahabol ini, itu menandakan juga telah berakhirnya sesi Q&A. Sekali lagi saya menekankan jika mungkin teman-teman atau kakak-kakak sekalian punya pertanyaan yang mau disampaikan, tetapi oleh karena keterbatasan waktu, teman-teman bisa bergabung di dalam grup, kemudian mendiskusikan bersama-sama di grup. Diskusi santai dan tentunya boleh memberkati. Gitu ya. Terima kasih buat Pak Edim telah menyampaikan materi dan juga boleh menjawab dengan bijaksana. Kiranya Tuhan memberkati Bapak. Oleh karena itu, saya serahkan acara selanjutnya kepada Kak Karyaman.